Tuhan, kami sudah ada di hadapan-Mu. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang menyatakan diri kepada kami, berbicara kepada kami. Segala kuasa lain yang membuat kami tidak bisa konsentrasi, yang membuat firman-Mu tidak dapat tinggal dalam kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan melawat kami, akan memberkati kami pada hari ini. Kami menyerahkan semua diri kami kepadamu. Kami menyerahkan hamba-Mu juga supaya Engkau menolong dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selamat tahun baru. Itu jangan lupa. Happy New. Iya, walaupun di Amerika belum tahun baru. Iya, karena jarak waktu antara Amerika dan kita, Kanada juga ya, 12 jam lebih lambat. Jadi bisa kita bayangkan di sana belum tanggal 1. Iya, tapi di Singapura ini sekarang jam 9 kurang, di sana berarti sudah jam 10. Iya. Tapi di Indonesia Timur, di Papua, di Papua ini sudah jam 11. Iya. Makanya kami tidak menunggu buka tahun jam 12. Mengapa? Karena perbedaan waktu di dunia banyak, ya kan? Iya, ada 1 jam lebih cepat dari kita, ada 2 jam, ada lebih lambat 10 jam, ada lebih lambat 11 jam, ya, ada lebih lambat 12 jam. Jadi nggak usah tunggu kali, nggak sakral kali jam 12:30 malam itu sampai udah ngantuk-ngantuk gitu ya kan. Nyanyi pun udah mau ngantuk. Kamu tadi malam buka jam berapa? Jam 8 ya. Oh, ada jam 12 tadi malam? Kayaknya enggak ya. Iya, jadi karena perbedaan waktu itu jangan merasa berdosa tutup tahun tidak jam 12:30 malam, enggak harus begitu ya. Iya, sama seperti Natal. Yang penting kan Yesus datang. Apa harus tanggal 25? Enggak, ada juga gereja yang bernatal setelah Januari. Tapi ada juga yang Natal tanggal 1 Desember. Sudah Natal dia tanggal 1 Desember. Iya. Ya, selamat tahun baru, ada banyak wajah baru, berarti ini keluarga kita ya kan. Iya, jadi jemaat ini ada sebagian besar pulang kampung. Iya, jadi yang dari sini pergi ke kampung, yang dari daerah lain datang ke Medan gitu ya, nggak masalah. Iya, sekali lagi ya, selamat tahun baru. Tahun barunya yang selamat. Iya, tahun barunya selamat, orangnya selamat juga ya. Oh gitu ya. Oke, siapa yang di tahun baru nggak baju baru? Oh banyak gitu ya. Oke, baiklah. Iya, jadi apa yang baru di tahun baru? Oh hati, wah ini mantap ini. Yang baru adalah hati. Kalau kalender raja baru, baju baru, hati tidak baru. Gelarnya bahasa Karona gel-gel. Bahasa Bataknya apa itu ya? Iya, gel-gel itu tetap seperti itu. Tidak ada perubahan. Sudah berapa lama Bapak Ibu bertahun baru? Sudah berapa lama? Sepanjang usianya. Ada yang tahun baru sudah 70 kali. Ya. Ada yang 50 kali, ada 40 kali, ada yang anak remaja saya lihat ini berarti 18 atau 17 kali ya. Tapi kalau 70 kali pula bertahun baru, hatinya lalap enggak baru, kayak mana itu ya? Iya, ini bahaya juga ini kalau seperti itu. Iya. Jadi saya ingin pagi ini membagi dari kitab Filipi pasal 4. Iya, saya memikirkan apa yang akan kita hadapi ke depan gitu ya. Lalu bagaimana sih biar enggak
takut. Nah, makanya tadi lagu kita Aku Serta Engkau itu Tuhan yang ngomong. Aku serta engkau, buang ketakutan. Ya. Siapa yang takut menghadapi tahun ini? Ada? Ada yang takut? Enggak ada ya? Sini imannya kuat-kuat semua ya. Enggak ada sesuatu yang saudara takutkan dalam tahun 2023 ini? Enggak ada ya? Yang sakit pun enggak takut ya? Ini nanti tambah parah atau bagaimana? Mau berangkat atau tidak? Enggak takut ya? Iya, yang kurang-kurang isi kantongnya takut enggak ya? Kayak mana nanti nih katanya resesi kan gitu ya? Kira-kira resesi ini nanti kayak mana ya? Ya, apa dipekerjakan atau tidak atau dipecat, ya kan? Pengurangan tenaga kerja atau kayak mana nanti gitu ya? Iya. Syukurlah kalau tidak ada yang takut atau ini dusta atau benar ya? Iya, benar ini ya. Memang nggak takut ya? Semua ini gitu? Iya? Kok jadi diam? Berarti ada takut tapi nggak ngaku. Gitu ya? Iya. Baik, mari kita lihat Filipi pasal 4. Kita akan melihat dari ayat 1 mulai. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Ya, kita akan mengulangi nats Alkitab ini. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya mau bertanya dulu ya, seberapa besarkah Allah itu? Coba gambarkan dengan tangannya, seberapa besar? Semana segini? Segini? Kalau saya melompat segini, bagaimana? Nggak bisa tangan saya ini menggambarkannya ya. Iya, besarkah Tuhan itu? Besar ya? Iya, kalau gitu kenapa kamu berhati-hati? Mengapa kalau Tuhan itu besar gitu kita selalu mau yang kita mau? Berarti kalau kita mau yang kita mau, kita menganggap Tuhan itu bagaimana? Kecil.
Kalau kita nggak bisa mempercayai Tuhan penuh, berarti kan kita merasa dia kecil, saya yang besar. Iya, saya yang besar, makanya yang kurencanakan, yang ku mau, kan gitu ya. Iya, itu kalau saya yang besar. Kalau Tuhan yang besar, tanyalah kepada Tuhan, kan begitu ya. Iya, tanyalah kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang akan terjadi 2023? Ya, mungkin gak langsung kita tahu jawabannya. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, selama manusia dan keturunannya telah keluar dari Taman Eden, bumi ini sebelum bumi yang baru, ya, di dalamnya adalah apa? Apa? Segala macam pergumulan. Mulai dari Hawa pergumulan melahirkan. Pergumulan bagaimana dia berahi. Makanya waktu di Kuala itu ada satu ibu yang bersaksi, kami bertengkar tiap hari tapi anakku tambah terus, katanya. Tiap tahun tambah anaknya, tapi bertengkar dia terus. Iya, karena berahi ini tadi tidak berhenti. Iya kan? Anak tambah terus, rubati juga. Bertengkar juga gitu. Tapi saya bersyukur kesaksiannya itu. Karena dia bilang, iya, disitulah aku menyadari bahwa kenapa kami bertengkar terus. Padahal kami nikah cinta loh gitu ya kan. Nah, senang sama senang, bukan dijodohkan pun malah. Iya. Tapi kami bertengkar terus, iya, sehingga terjadi apa ya? Karena keinginan tadi adalah apa? Maunya bapak ini bawa uang lebih banyak lagi ke rumah, gitu ya kan? Terus maunya suaminya dia pula yang ngatur. Kontras dengan Alkitab loh. Biasanya laki-laki pemimpin ini bagaimana? Dia yang mau ngatur suaminya, duduk katanya duduk. Loh, dibuat apa suaminya kalau kayak gitu kan? Nah inilah, tapi dari situlah dia akhirnya mengerti betapa jahatnya hatiku ini. Kalau tidak, dia nggak tahu dia jahat, dia pikir baik-baik, kan yang baik yang kupikirkan katanya. Tapi setelah dia lihat pertengkaran demi pertengkaran, padahal mereka itu rajin juga ke gereja gitu. Ya akhirnya disitulah dia melihat betapa hatiku ini sebenarnya jahat. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya betapa liciknya hati katanya itu kurasa memang betul. Iya, di luar Tuhan hati memang sangat licik. Iya, jadi kalau begitu gitu ya, iya bagaimana kita mengharapkan kalau tadi dikatakan damai sejahtera Allah akan memelihara pikiran dan hatimu. Kalau Allah tidak di situ, kayak mana mau ada damai sejahtera Allah? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia berbeda dengan damai sejahtera yang diberi Tuhan. Ya kalau Tuhannya nggak ada, damai sejahteranya pun hilang. Iya. Jadi tahun bisa berganti, kalender sudah ganti, ya kan? Iya. Tapi kalau belum ganti yang menjadi pemilik kita, lalap ngekari bage, tetapnya nanti seperti itu juga. Iya, rencananya selalu ada yang baik di tahun baru. Tutup tahun nangis-nangis, minta maaf terus, tapi tidak ada yang baru. Mari kita melihat Alkitab ini, kalau tadi dimulai dengan kata karena itu, kita lihat dulu ayat di atasnya. Karena itu karena apa? Ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu karena apa?
Karena orang percaya itu adalah warga kerajaan. Iya. Kutanyalah kami, ini tanggal 1 ya, Januari 2023. Kita semua warga negara Indonesia ini ya. Ada warga negara Thailand sini? Enggak ada. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga warga sorga? Di buku sorga, kalau kewarganegaraan kan ada KTP ya. Kalau belum sampai umurnya mungkin kalau anak sekolah ada kartu pelajar. Kalau anak-anak kita dimasukkan di kartu keluarga. Jadi ada namanya terdaftar di situ gitu. Kalau saya bertanya Bapak Ibu saudara-saudari, nama kita ada enggak di buku Tuhan di sorga? Pernah enggak kita pikirkan itu ya? Namaku ada di sorga atau tidak? Iya. Kayak mana caranya biar ada nama di sorga ya? Kalau nama di dunia, di kelurahan ada, itu karena kita juga kalau misalnya pindah kita dari daerah lain, kita kan melapor. Pindah kan gitu ya. Jadi akhirnya nama kita tercatat. Kan begitu ya? Iya, tapi kalau pindah dari Papua kemari enggak ada juga. Melapor dia dapat KTP Papua lah terus kan begitu ya. Iya, tidak mungkin dia dapat KTP Sumatera Utara atau Kota Madia Medan gitu. Iya, jadi ada melapor, ada mendaftar lah gitu ya. Bagaimana supaya orang ini akan menjadi penduduk. Iya, kemenakan saya dulu gitu ya. KTP Kabanjahe pindah ke Medan. Ya melapor gitu ya. Akhirnya selesai KTP-nya 4 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian, lama ya. Ini kekuatan menghadapi hari-hari yang akan datang bergantung kepada kita warga negara mana. Wah, ini agak mengejutkan ya. Warga negara mana kita? Iya. Karena kalau kewargaan kita kewargaan di bumi, iya, di bumi tadi semuanya adalah apa tadi? Pergumulan. Mulai tadi dari pergumulan melahirkan, lalu Adam pergumulan mencari makan, pergumulan di tengah keluarga Adam, anak bunuh-bunuhan, ya, karena Kain membunuh Habel. Pergumulan lagi karena keturunan Kain ini ada yang mencintai bukan satu perempuan, sehingga itulah mulai awal poligami. Ya, walaupun Tuhan dari awal menetapkan satu laki-laki satu perempuan, keturunan Kain ini tadi dia mencintai 2 perempuan, Ada dan Zila. Poligami, ya kan? Akhirnya ada 2 perempuan menjadi ratu dalam sebuah rumah. Kira-kira ya? Iya, yang satu mau begini, yang sana mau begini. Ya saya rasa ribut terus ini ya kan? Iya. Terus ini penderitaan ini terus, apalagi muncul kemudian Nimrod membangun Babel yang tinggi sampai ke langit. Dia merasa aku nggak perlu Tuhan, aku bisa mencapai ke langit ya tanpa bantuan daripada siapapun. Dia mengerahkan semua orang dulu satu bahasanya, mereka semua ikut dia karena berpikir mungkin ini program yang baik. Bisa sampai kita ke langit gitu ya kan. Iya. Tapi Tuhan melihat hati mereka. Jahat. Manusia diciptakan tidak pernah independen dari Tuhan. Manusia diciptakan harus bergantung kepada Allah. Tapi Nimrod mau hidup tanpa Allah. Iya. Jadi penderitaan tambah banyak. Akhirnya bagaimana Tuhan buat? Dikacaukan Tuhan bahasa, makanya nggak saling mengerti lagi kita. Saya nggak ngerti lagi bahasa Nias, kan begitu ya? Nggak ngerti kita. Iya, bahasa dalam negeri saja kita bisa nggak saling ngerti. Untunglah ada bahasa nasional, bahasa Indonesia, sehingga kita masih bisa saling memahami. Muncul zaman Nuh, semua orang hidup suka-sukanya. Apapun mau dilakukannya. Hanya Nuh lah pada zaman itu yang mendapat kasih karunia Allah. Muncul lagi Sodom Gomora. Iya, Sodom dan Gomora sudah tahu kita tanda-tandanya kan, kekerasan, perzinahan, pencemaran,
pembunuhan, penyembahan berhala, semuanya. Semua. Iya, jadi betapa kacaunya dunia di mana kita hidup. Jadi kalau kita kewargaan dunia, hidup dengan cara dunia, ya kita diperhadapkan dengan semua itu puyeng. Puyeng. Kenapa enggak puyeng? Ada bapak-bapak yang tidak setia, ada pula istri yang chatting-chattingan dengan orang enggak setia, macam-macam. Ada anak pun iri-irian sesama anak. Anak yang sini iri dengan anak yang sana. Bisa tak cakapan, bahkan ada yang sampai ya kumpul pun nggak mau tahun baru karena bermusuhan, bukan karena ada halangan. Ngeri. Iya, kadang-kadang ada orang tua pun nggak usahlah datang anakku, katanya pula. Ada pula anak yang bilang tak usah aku pulang tahun ini. Seperti itu ya. Iya, jadi di dunia ini kalau kita bukan warga surga, kita akan saling menyakiti aja kerja kita. Kita bilang kita mengasihi orang yang di dekat kita. Entah kita sadar atau tidak sadar, kita saling menyakiti. Iya, yang ini menyakiti yang sana menyakiti yang ini. Ya, dan semua sebenarnya sama-sama hancur. Di luar Tuhan yang ada hanyalah kehancuran. Di dalam dosa yang ada hanyalah kehancuran. Tahun bisa berganti, kehancuran never stop. Tidak akan berhenti. Iya, kalau tidak ada Tuhan mengubahkan pribadi lepas pribadi. Iya, maka harapan adalah kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, ada harapan, ada kekuatan menghadapi 2023 apapun warnanya nanti ke depan. Iya, karena kita tak tahu hari yang ke depan. Seperti yang dikatakan yang bersaksi tadi, ibunya yang sakit, ayahnya yang mati. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menentukan hari esok? Iya, makanya dalam buka tahun kami tadi malam, renungan yang saya buat itu kan poin pertamanya adalah kita bukan Allah. Kita tidak bisa mewujudkan semua yang kita mau. Ada banyak yang kita inginkan. Ada banyak yang kita mau. Tapi siapa rupanya kita sehingga kita bisa mewujudkan semua yang kita mau. Masih ingat cerita orang kaya itu bukan? Banyak hasil rezekinya. Jadi kayak mana? Wah, nggak cukup ini lumbung gandum ini. Buat lagi yang baru, buat lagi besar. Hebat programnya ya. Iya. Setelah nanti dibangun lumbung-lumbung itu banyak, dia mau bilang sama jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang. Senang-senanglah. Makan minumlah senang-senang. Blek, malam rohnya diambil. Mati dia. Iya kan? Jadi apa yang bisa diwujudkannya? Rencananya membuat lumbung yang lebih besar, rencananya mau makan minum dan senang-senang, ya kan? Semua rencananya gagal total. Gagal total. Iya, jadi kita melihat inilah dia. Iya. Rencana demi rencana yang gagal itu, bukankah itu yang sering membuat suami istri juga bertengkar? Yang satu bilang rumah kita sudah jelek, mari kita bangun besar-besar. Yang satu bilang kalau kita bangun besar-besar gak ada lagi tabungan kita. Kalau kita sakit berobat pun kita gak bisa lagi. Habis semua, apalagi BPJS sekarang ini udah dibatasi pula. Penyakit yang ini boleh berobat, penyakit ini gak boleh berobat. Gak lagi seperti dulu loh. Poin-poin yang mana bisa masuk BPJS ini sekarang semakin sedikit. Iya. Kalau dulu daftarnya lebih panjang. Yang ini kita keluarkan dari BPJS, enggak lagi gitu ya. Saudara-saudara, apa sih yang kita berkuasa? Atas apa sebenarnya kita berkuasa? Atas jiwa kita? Enggak. Atas semua yang kita punya? Enggak juga. Iya, seperti yang dalam renungan tadi malam itu, Ayub punya segala-galanya. Anak laki-laki, anak perempuan. Apalagi dia punya harta, lembu, kambing, segala macam. Ada, banyak lagi. Iya, kesehatannya ganteng dia, ya kan? Gak ada sakit-sakitnya.
Iya, makanya, iya kan? Iblis menuntut, iyalah kalau semua kau berikan katanya kepada Tuhan, wajar sajalah dia memuliakan kau. Kan semua, apa yang dia mau ada. Apa kata Tuhan? Oke, kuizinkan kau menjamah dia, tapi tak boleh kau mengambil nyawanya. Jadi nyawa nggak bisa diambil oleh iblis ya. Habislah semua. Iya, habis semua. Anaknya, hartanya, kesehatannya pun. Kalau itu mendadak terjadi pada kita, coba kita sehat walafiat, tiba-tiba kita enggak lagi sehat, jangan-jangan stres kita. Tiba-tiba ya kan, tadi kita punya harta banyak, ya lalu tiba-tiba ya syukurlah Medan enggak sampai tsunami kan gitu ya kan, dari Belawan enggak sampai, apalagi di kampungnya enggak ada tsunami-nya, iya. Tapi kan bisa saja harta ini dengan cara bagaimana kita kan enggak tahu, iya kan? Itu bisa juga kemudian berkurang atau hilang. Saya masih ingat dulu pelebaran flyover Jamin Ginting. Buat flyover dan pelebaran jalan Jamin Ginting di bawah. Saya masih ingat itu, ini udah berulang kali saya ceritakan. Ada satu hamba Tuhan pendeta yang memiliki rumah di situ. Rumah ini kena potong dari lurusan Jamin Ginting pun kena. Dari Ahana Sution itu ya yang ke asrama haji, sudut itu juga kena. Habis tinggal entah 4 meter, entah berapa meter, kecil sekali yang tinggal. Iya, hatinya melekat kepada harta ini. Iya, jadi akhirnya saudara-saudara, karena nggak ganti untung pada zaman itu, ganti rugi. Rugi yang dapat, nggak bisa lagi beli seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia kumat penyakitnya, tensinya naik. Iya, terakhir semakin parah dan pada waktu itu dia pun masih ada uang, dia dibawa ke Singapura saya ingat. Iya, dia dirawat di sana, ada orang-orang percaya di sana, bicara firman Tuhan sama dia, tapi hatinya kepada rumahnya terus, kepada kerugian ini terus, yang dadakan, sebenarnya nggak dadakan juga karena pemerintah kan punya jadwal untuk pelebaran ini sebenarnya kadang pada masa lalu tapi kemudian digenapkan atau dilakukan lama kemudian gitu. Iya, pendek ceritanya. Karena pikiran-pikirannya itu tidak dibawa kepada Tuhan, kan pendeta pun kan bisa juga pikirannya tidak kepada Tuhan, pikirannya kemana? Kepada miliknya, apa yang dia miliki. Iya, dia meninggal. Kehilangan mendadaklah kita bilang rumah itu membuat dia nggak tahan menghadapi kehilangan, nggak tahan menghadapi itu dan akhirnya dia meninggal. Ya saya pikir-pikir ya, iya berarti bukan jabatan ini juga yang membuat orang bertahan gitu, bukan. Pendeta pun secara jabatan gerejawi dia bisa saja pendeta. Tapi di mana dia meletakkan imannya? Di mana dia meletakkan pengharapannya? Kalau kita warga surga, pengharapan kita letakkan pada Tuhan yang sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Saudara-saudara kita ini semua terjual di bawah kuasa dosa. Dosa ininya terus membuat kita tidak berdaya sehingga ya di antara kita pun ya tidak bisa ada damai sejahtera tadi. Yang ada adalah pertengkaran di tengah keluarga, pertengkaran dengan pasangan dalam tanda kutip yang dikatakan dikasihi, pertengkaran dengan anak-anak, pertengkaran dengan mertua, pertengkaran dengan menantu, ya. Ini banyak hal yang terjadi. Karena kewargaan kita di surga, inilah kunci untuk bisa kuat menghadapi tahun 2023. Ini yang akan menjadi tema kita. Bagaimana kita menjadi kuat menghadapi tahun yang akan datang ini. Bagaimana kuat? Saudara bisa kuat kalau saudara milik Tuhan. Iya, karena kalau saudara sudah
menjadi milik Tuhan, ya, menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan akan menyertai. Immanuel itu hanya bisa terjadi pada orang yang menjadi milik Tuhan. Allah beserta kita itu tidak bisa disebut-sebutkan saja di WA itu. Tuhan menyertai. Orang dia berdosa terus, masuk tahun baru, dosa yang lama masuk lagi ke tahun baru, lalu bagaimana Tuhan menyertai? Iya, Tuhan menyertai ketika ya kita memang sudah datang kepada Dia. Iya, jadi memang yang terpenting tahun baru, apakah kita memang sudah datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi baru? Apakah dosa kita sudah diampuni? Apakah kita sudah diselamatkan? Apakah aku sudah menjadi warga surga? Itu kuncinya. Setiap orang yang bukan warga surga akan tidak punya kekuatan menghadapi perubahan demi perubahan yang terjadi. Hari ini kita bisa sehat, besok kita bisa sakit. Hari ini kita hidup, besok bisa mati. Ya, anak-anak kita juga bisa mati. Ya, hari ini ya kan kita punya harta, berharap besok menggunung tambah berlipat kali ganda. Bisa saja enggak berlipat kali ganda. Dalam zaman resesi ini kita membaca di Amerika sana pengusaha yang dulu paling banyak memberikan bantuan kemanusiaan terhadap orang-orang ya yang miskin. Akhirnya mereka menutup foundation itu. Mengapa? Karena keuntungan usaha itu tidak bisa lagi mereka berikan sekian miliar untuk kemanusiaan itu. Suatu perubahan besar terjadi gitu. Tapi apakah kita takut? Kalau kita tidak punya Tuhan pasti kita takut. Mendengarnya saja pun udah takut. Makanya nggak usah rajin-rajin juga buka YouTube yang menakutkan. Ya karena banyak di situ yang membuat kita kayak mana? Ketakutan, belum lihat masih tenang. Setelah lihat, oh ada anak membunuh orang tuanya karena harta. Jangan-jangan aku nanti digat-gati anakku ini pula malam. Yang kayak gitu-gitu kan nggak perlu itu dilihat-lihat kan. Kita baca lagi. Ada mertua yang berselingkuh pula dengan menantunya. Nenda gua kaki Nenda ke rumah ini nanti menantu ini kayak udah bahaya. Iya. Saudara-saudara, itulah memang dunia. Tapi orang percaya akan berbeda dari orang yang bukan orang percaya. Akan beda. Daya tahan menghadapi tekanan tidak ada pada orang dunia. Makanya mudah putus asa, mudah stres, mudah makan obat pil tidur. Pil apa itu? Pil anti stres. Ya kan? Ini mudah terjadi. Mengapa? Karena dia tidak punya Tuhan, dia tidak punya pegangan. Apa dipegangnya coba? Apa yang didengarnya udah mempengaruhi otaknya, nggak ada filternya. Ya, itu membuat dia makin ketakutan dan makin ketakutan. Tapi orang yang punya Tuhan akan melihat sebesar apa sih Tuhan itu gitu. Besar, lebih daripada jagat raya. Karena dia yang menciptakan alam semesta, kan lebih besar penciptanya daripada yang diciptanya ya kan. Dia sangat besar. Iya, dan dia adalah Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan. Dia tidak pernah berubah. Dahulu dia berkuasa, hari ini dia berkuasa, besok dia berkuasa terus. Tidak ada dia makin lemah. Kalau kita makin tua kan makin lemah, tenaga pun gak bisa lagi. Ayo ngangkat ini gak sanggup lagi. Tapi Tuhan sepanjang zaman ngangkat apa saja dia bisa. Beda dengan manusia. Maka sebenarnya beruntunglah orang yang telah menjadi warga sorga. Beruntunglah orang yang sudah punya Tuhan. Bukan saja karena dosanya sudah diampuni dan namanya ada di buku Tuhan di sorga. Bukan karena itu saja. Tapi karena Tuhan memberikan kepada dia daya tahan, kuasa. Itulah Roh Kudus
yang akan menolong dia menghadapi apapun yang akan dihadapi ke depan. Jadi pastikan ya bahwa saudara sudah menjadi warga sorga. Kalau belum, pulang nanti dari sini, Tuhan aku mau jadi warga sorga. Kita bisa menjadi warga kerajaan sorga kalau kita sudah sadar bahwa kita memang orang berdosa dan kita mau benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Karena cukup banyak orang berdosa tapi nggak merasa berdosa. Cukup banyak orang yang berdosa tapi nggak mau diselamatkan. Iya, dia mau tetap hidup dalam dosa itu dan terus dalam dosa itu. Akhirnya pikirannya pun makin nggak terang. Bukan hanya tubuh yang semakin berkurang, kalau itu akan terjadi pada semua orang. Iya, tapi pikirannya makin tidak terang. Padahal orang di dalam Tuhan pikirannya terang, walaupun tubuhnya bisa saja kayak saya udah jalan pun udah 3 kaki. 3 kaki ya, kadang 4 kaki pun. Tongkatnya harus 2, harus ada lagi 1 lagi yang menolong. Nggak masalah. Kan di surga nanti aku udah lompat-lompat ya kan. Ada orang cacat di surga? Nggak ada. Karena tadi dikatakan di sini ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi ini juga harus ke sana mata kita melihat. Tubuh penderitaan ini sementara. Tubuh mulia yaitu tubuh kebangkitan. Seperti tubuh kebangkitan Yesus, tubuh yang tidak lagi bisa menderita, tidak bisa sakit, tidak lagi merasa sesak ya, tidak lagi merasa segala macam. Itu dikaruniakan Tuhan nanti kepada orang yang warga sorga tadi, kepada orang yang sudah diampuni Tuhan dosanya. Jadi ini yang penting saya rasa, memasuki tahun baru ini evaluasi kembali. Dahulu aku hidup dalam dosa, 2021, 2022. Ini masuk 2023, satu kesempatan langka. Karena pada sebelum tanggal 1 Januari ini berapa orang yang berangkat? Saya teleponan dengan seorang hamba Tuhan di Kuala. Mulai 25 saya khotbah Natal di sana sore hari. Karena macet kami tiba di Medan hampir jam 11 malam. Mulai tanggal 26 dia tiap hari ke tempat orang mati. Sampai tanggal 30. 26, 27, 28, 29, 35 berarti mati. Sampai dia bilang sama saya, baju hitam saya belum kering. Lalu datang lagi berita, Syanu meninggal. Gitu ya. Ada diantaranya orang tua jemaat, ya, ada famili dekatnya, ya, pokoknya 5 orang dalam 5 hari itu orang meninggal. Tiap hari dia ke sana. Jadi kayak mana kau buka tahun ini? Aku bilang aku tahun ini nggak buka. Kayak mana nggak buka? Kan mau tak mau kan pindah juga ke tahun 2023. Nggak mau pun masuk, ikut terseret. Terseret, apa istilahnya, terbawa ke 2023 tiap hari. Iya, sampai baju hitamnya belum dicuci udah dipakai lagi. Mengapa? Karena tiap hari. Iya, ada satu sih yang bukan kita yang menguburkan, tapi yang lain kita yang menguburkan. Coba bayangkan itu di tiap pos. Ya karena posnya kan ada berapa? 5 pos. 5 pos itu satu pos satu aja mati kan udah 5 sudah 5 hari kan gitu ya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting menjadi warga kerajaan surga. Maka hari ini inilah firman Tuhan untuk kita. Kalau saudara mau bertahan 2023 menghadapi ya badai, hujan apapun yang terjadi, ya kita harus antisipasi itu. Maka kita akan punya kekuatan kalau kita milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan dan menjadi warga gereja adalah 2 hal yang berbeda. Karena ada juga orang menjadi warga gereja tapi tidak bertobat. Tidak memiliki Tuhan Yesus. Belum memiliki Tuhan Yesus. Dia ada namanya di buku gereja. Tapi di buku Tuhan gak ada namanya.
Iya, saya harap nama kita bukan ada di buku gereja aja ya. Di buku gereja kan supaya ada yang ngawani, ada yang nguburkan, kan gitu aja itu. Tapi buku Tuhan ini menentukan sampai kepada kekekalan. Bayangkan, kekekalan itu sampai kapan itu ya? Saleleng nih, leleng na, bahasa karonya apa ya? Sedekah dekah na, serasa lalap. Bahasa Inggrisnya yang mantap. Forever and ever. Tak ada batas waktunya. Iya. Sudahkah kita menjadi warga surga di tahun baru 2023? Kalau warga gereja, aku yakin kamu sudah daftar semua ini. Iya kan? Sehingga kalau nanti katanya kan berangkat ada yang meliturgikan. Tapi apa gunanya juga diliturgikan kalau dosa belum diampuni? Pindahnya bukan ke surga pula, pindahnya kemana? Ke neraka. Dan tubuhnya diantarkan ke kuburan sambil bernyanyi. Isedo ale ale. Bukan yang di dalam itu yang bernyanyi, yang tinggal. Karena dia merasa ditinggalkan, jadi dia berpikir siapa nanti kawan kami? Iya, kawan kita kalau manusia cuma kawan kita, iya, kawan kita ini akan berakhir di satu titik. Tah siapapun, tah itu hebat, kuat, sehat, bisa kita andalkan, dia akan berakhir di satu titik. Tapi ada satu kawan yang tidak akan pernah berakhir. Itulah Tuhan Yesus. Kalau kita menerima dia dalam hati kita, dia akan menyertai kita di bumi dan dia menyertai kita sampai di surga. Saya sering merenungkan kembali Matius 6 itu. Karena itu yang paling ditakutkan orang. Apa yang akan kami makan, minum, pakai. Ya, tapi Tuhan bilang, kalau engkau mencari aku lebih dahulu, semua itu akan kutambahkan kepadamu. Ya, Tuhan akan menambahkan makanan. Tuhan akan menambahkan minuman. Tuhan akan menambahkan supaya kita tidak kedinginan. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlu untuk hidup di bumi ini, untuk memuliakan Dia, termasuk untuk anak-anak yang diciptakan Tuhan, yang dititipkan Tuhan di rumah-rumah keluarga-keluarga yang ada. Iya, Tuhan betul-betul menjamin, bukan hidup kekal sorga saja, Tuhan menjamin pemeliharaannya di bumi ini. Dulu ketika kita masih di bawah kuasa gelap, ketika kita penyembah berhala, ada rezeki kita, selalu rezeki kita pun habis. Ada yang makan. Ya, setan memakan rezeki itu sehingga enggak ada sisa. Walaupun capek kali kita bekerja, tak ada yang tersisa. Bocor mencari jalan keluar terus dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, menjadi warga sorga. Ini kekuatan. Aku punya Tuhan. Tuhan sangat besar. Tuhan lebih besar dari masalah yang kuhadapi di tahun 2023 ini. Tuhan lebih besar dari apapun. Tahukah saudara Tuhan lebih besar dari kematian? Kalaupun harus berpisah tubuh ini dengan roh, tapi kematian bagi orang percaya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena kematian bagi orang percaya adalah pindah untuk menetap bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara takutkan? Kematian sudah dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Orang percaya dibawa oleh Tuhan Yesus ke kerajaannya. Ya, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Sakit, datang kepada Tuhan, kan begitu ya. Kalau tidak disembuhkan pun tak apa-apa, dia menemani, dia menyertai tiap-tiap hari sampai kegenapan waktunya, sampai akan pulang. Iya, jadi ini kita harus ingat, menjadi milik Tuhan. Tuhan itu sangat besar, serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua tadi ingat, kesementaraan ini hanya sementara. Tubuh yang sementara ini, penderitaan ini, hidup yang seperti ini ya, itu
temporary, hanya sementara. Tapi Tuhan mau memberikan kita tubuh yang baru, tubuh yang kekal, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak lagi sakit, tubuh yang tidak lagi menderita. Percayakah saudara ada sorga? Atau saudara tidak percaya? Saya percaya surga ada. Saya menantikan kedatangan Tuhan kedua kali untuk menjemput saya, entah secara pribadi, entah kita bersama-sama, supaya pada kedatangannya kedua kali kita akan memiliki tubuh yang baru dan kita akan menetap bersama Tuhan selama-lamanya. Apakah ini akan terjadi 2023? Enggak tahu. Kematian adalah rahasia Allah. Tak seorang pun tahu tentang waktunya. Tapi setiap orang perlu bersiap-siap. Setiap orang perlu berdamai dengan Tuhan. Setiap orang perlu diampuni oleh Tuhan. Baik, mari kita lihat cara hidup yang dinyatakan di sini tadi. Cara hidup yang pertama adalah pada ayat 4. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ini tidak kita bahas bagaimana Paulus melihat orang Filipi ini saudara, dikasihinya, dirindukannya, menjadi sukacitanya, menjadi mahkotanya. Tapi mari kita lihat kata berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh orang percaya, berdiri teguh. Makanya kalau belum bertobat, bagaimana berdiri teguh? Iya, itulah sebabnya kita sangat perlu, harus ya benar-benar meninggalkan dosa, menerima Tuhan Yesus. Supaya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa berdiri teguh. Kenapa bisa teguh? Karena tadi Allah kita besar. Mengapa bisa teguh? Karena penderitaan ini tadi hanya sementara. Ada ending yang jelas bagi orang percaya bahwa dia akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Berdiri teguh, pegang firman Tuhan. Maka tadi pada ayat 9, apa yang sudah kamu dengar, ya, lakukan. Bertobat, ya lakukan. Ya, lakukan. Merenungkan firman Tuhan siang malam, lakukan. Berdoa, lakukan. Apa yang disuruh oleh Tuhan, mari kita lakukan. Maka dengan memegang firman Tuhan, dengan bergantung kepada Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap menit, ya, kita akan kokoh. Rahasia kokoh adalah memiliki hubungan, memiliki relasi yang dalam, dengan yang hebat, dengan yang kuat, dengan Allah pencipta langit dan bumi, dengan Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan adalah pada ayat 2 sampai ayat 3 dikatakan, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang kedua, hiduplah dalam perdamaian satu dengan lainnya. Sintike ini orang bertobat, iya. Eudia orang bertobat, iya. Bahkan bukan hanya bertobat ini, tapi kayak mana tadi? Ikut dalam pekabaran Injil, ikut dalam pelayanan. Tapi hubungan di antara mereka tidak baik, tidak sehati sepikir. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada orang yang dua orang persis sama. Setiap kita berbeda. Orang-orang yang menikah dari keluarga berbeda, sama-sama dari keluarga berdosa, sama-sama orang berdosa. Iya, perlu sama-sama diampuni Tuhan, supaya sama-sama diajari Tuhan, akhirnya
bisa berdamai satu dengan yang lainnya, menerima satu dengan yang lainnya dalam seluruh keterbatasan yang ada. Di luar Tuhan kita sulit menerima orang lain. Bahkan menerima diri pun kita nggak bisa. Maunya aku kurang gini, maunya aku kurang gini. Kalau kita yang tak sempurna, iya kan? Mengapa kita mengharapkan orang lain juga selalu sempurna? Lalu ketika dia tidak sempurna, ya kalau ada perbedaan pendapat itu bukan permusuhan ya. Itu perbedaan pendapat. Masih bisa lagi dicari solusi atau pendapat mana yang terbaik yang bisa diterima. Tapi seringkali ini orang karo karena jiwanya yang perasa itu. Kalau sedikit dia disakiti, dia merasa itu langsung musuhnya. Kalau orang Batak, pak puk katanya ngomong lalu kemudian berdamai dia ya. Masih gitu orang Batak sampai hari ini. Ya. Atau sudah menjadi orang karo dia, semua disimpan di hati. Satu saat naik ke permukaan. Iya, Tuhan menasehati tadi Sun Sugos dan orang percaya lain supaya bukan saja berdoa tapi mendamaikan ya Sintike dan Eudia. Indah kalau hidup rukun bersama-sama. Rukun dengan orang percaya indah. Rukun di keluarga juga indah. Ya, rukun sesama warga gereja juga indah. Ya, rukun dengan tetangga indah. Ini asal nampak nanti dia di sana lari ke dalam. Kan gitu ya. Ini apa indahnya? Iya. Jadi carilah perdamaian. Kalau itu bergantung kepada kita, kita orang percayalah duluan mengusahakan perdamaian. Gak apa-apa kalau kita duluan minta maaf. Gak apa-apa kalau kita rugi supaya untung untuk semua. Iya. Jangan sampai ya kita ngotot dan akhirnya ribut terus. Tuhan menginginkan orang percaya berdamai. Lagi pula kan kita sama-sama masuk surga. Kayak mana nanti kita di surga kalau kita pun di bumi pun kayak mana? Gitu ya kan? Iya, tetap tidak ada pengampunan. Tetap tuntutan yang ada. Maunya gini. Kamu gua akin deba bandu. Kita rupanya kayak mana kali kita buat kita sehingga menuntut orang lain. Saudara-saudara, karena sama-sama warga surga tadi, mari ya kita sehati sepikir. Kalau ada memang hal-hal yang perlu didamaikan, diselesaikan, mari kita rendah hati untuk datang, untuk duduk, untuk berdoa, untuk boleh menyelesaikan. Apalagi suami istri ya, jangan punggung-punggungan lebih dari 1 sore. Iya apa katanya, jika engkau marah janganlah sampai matahari terbenam. Iya, ini 3 hari pun bisa gak cakapan. Kemana tadi bapakmu, katanya sama anaknya. Ya anaknya bilang, aku gak tahu mak. Kau gak tahu bapakmu kemana? Ya, dia suaminya. Dia gak tahu gitu kan. Kemana mamakmu? Belakutak katanya, gak tahu katanya. Iya inilah. Jadi sampai pergi pun mamaknya gak kasih tahu. Kan ini udah kayak mana ini ya. Jadi ini yang kedua, hidup damai satu dengan lainnya di dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu mari kita lihat tadi, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apakah ini mungkin? Masih ingat ya Paulus di penjara ketika menulis surat ini. Tapi dia bilang penjara tidak bisa membuat hilang sukacitaku. Baru-baru ini saya melihat satu acara televisi ya. Ada seorang yang sakit kanker dan dia sudah merambat semua ke dada, ke punggung, ke semua gitu. Dia menyanyi lalu mereka bertanya, kenapa mukamu ceria? Mengapa kamu itu kayaknya kokoh gitu. Dia bersukacita gitu. Lalu dia bilang, apakah kita harus menunggu masalah selesai semua di bumi ini baru kita bisa bahagia, katanya. Aku pikir-pikir, dia orang percaya tuh enggak ini ya. Kok bisa dia mengatakan kalimat itu?
Apakah menunggu tidak ada masalah baru bisa bahagia? Saudara-saudara, Paulus dibatasi oleh tembok penjara. Dia menulis surat dari penjara, tapi dia berbicara tentang sukacita. Bersukacitalah. Saya rasa dia bukan orang yang menyuruh orang melakukan demikian, tapi dia tidak melakukannya. Berarti tembok-tembok penjara itu tidak membuat sukacitanya hilang. Kita, apakah sukacita kita bergantung situasi ya? Situasi baik, sukacita. Situasi enggak baik, udah enggak sukacita gitu. Firman Tuhan ini menasihatkan kita, sukacita itu bukan dalam keadaan, tetapi dalam Tuhan. Sukacita itu dalam Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan di situ. Tuhan menyertai. Ya. Dan lagi bisa kita dikatakan tadi di sini pada ayat yang ke berapa itu? 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita masih ada doa, bisa berdoa kepada Tuhan sambil mengucap syukur karena Allah ada di situ. Ya, walaupun endingnya kita nggak tahu, entah endingnya tidak seperti yang kita harapkan pun gak menjadi masalah. Karena kalau endingnya itu tidak seperti kita harapkan pun, itu akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi entah sambil mengucap syukur, berdoa sambil mengucap syukur tadi karena Tuhan hadir, apapun nanti Tuhan buat di depan itu, tidak akan hilang sukacita. Mengapa? Oleh karena Tuhan hadir dan Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan gak pernah mereka-rekakan yang tidak baik. Tuhan selamanya memikirkan yang baik bagi kita. Masih ingat ketika kita masih berdosa pun Dia sudah mati untuk kita. Apalagi kalau kita keluar dari dosa. Tidak mungkin Dia tidak akan mengasihi kita dan tidak memikirkan yang baik bagi hidup kita. Jadi apapun di depan jawabannya, dari doa kita, dari ucapan syukur itu, ya ketahuilah itu semua akan mendatangkan kebaikan. Ya, kalau seperti yang diminta itu diberikan, mendatangkan kebaikan. Yang tidak itu pun mendatangkan kebaikan, karena hanya dengan cara itulah kita kadang bisa diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau. Dengan cara itu satu-satunya proses yang harus kita jalani supaya kita jangan sombong, supaya jangan tegar tengkuk, supaya jangan kita mengandalkan diri, mengandalkan manusia, mengandalkan entah siapa saja. Tapi akhirnya kita bisa datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, sukacita ya, bukan berdasarkan keadaan. Iya, sukacita itu tidak harus hahaha. Iya, tapi sukacita itu adalah suatu keyakinan yang teguh ya, dan memang ada juga cahaya kemuliaan itu nampak gitu loh. Iya, sehingga ada orang banyak kesusahannya, kok mukamu berseria gitu. Iya, ini ada uang mukanya serem. Iya. Ada sehat-sehat saja tapi mukanya makin hari makin gelap, suram gitu. Iya, ada cahaya kemuliaan Allah yang memancar dari hati orang percaya, akan nampak lewat mukanya, akan bersinar keluar sehingga orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Mengapa? Dan ini menarik orang untuk ingin tahu, dan inilah kesempatan untuk bercerita tentang Yesus, karena yang terbesar pengampunan dosa, hidup kekal sudah kita peroleh, dan di dunia juga kita tidak pernah ditinggalkan sendirian, kita tetap disertai. Ya, Dia akan memberi jalan keluar di mana perlu, di mana Dia rasa tidak perlu Dia akan tidak berikan. Tapi yang tidak Dia berikan itu pun untuk kebaikan kita. Karena hanya dengan cara itu kita akan disiapkan untuk menetap bersama dengan Dia. Karena kalau kita tidak diproses demikian, karat-karat tabiat-tabiat lama ini tidak diproses, macam mana kamu bersama Tuhan selama-lamanya? Iya, seperti yang pernah saya katakan, dikatakan oleh Sadhu Sundar Singh, ditaruh pun kamu ke surga itu entah lari kemudian tidak dari sana katanya.
Karena kan nggak terbiasa kamu hidup seperti itu di bumi. Bagaimana kamu merasa enak di surga? Nggak kan kamu merasa enak. Tapi kalau di bumi kamu sudah diampuni, kamu merasa enak berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun kesulitan belum habis, ya kan? Pasti di surga akan lebih enak lagi. Iya, sudah mengecap sedikit, mengecap lebih banyak, tentu lebih enak. Iya, jadi ini ya, bersukacita senantiasa, bukan sekali-sekali ya. Dan bukan tadi bergantung kepada keadaan. Terakhir, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau orang mengenal kamu orang yang kayak mana? Kebaikan hati itu diketahui oleh keluarga kah? Diketahui oleh tetangga kah? Diketahui oleh orang tertentu saja. Yang seperti yang aku mau, dia selalu mau. Yang bisa aku buat dia melakukan seperti yang aku mau. Itu kah? Semua orang. Maka saya bilang sama guru sekolah minggu, anak-anak ini semualah peluk, ku bilang. Karena ada anak, dia dipeluk terus. Asal ada dia datang, semua orang meluk dia. Ada anak, nggak ada yang meluk dia sama sekali. Berarti kamu kan rayo-ayo juga itu. Tahu rayo-ayo ya? Apa? Pilih kasih. Kalau yang ini kok dipeluk, yang lain kok enggak. Ada udang di balik udang atau apa ini? Ada udang di balik batu atau apa? Sehingga yang ini kok kita buat baik, yang lain enggak gitu. Enggak sama perlakuan kita kepada semua orang. Iya, sempat pendeta juga gitu kan, bahaya juga itu. Tengoknya muka jemaatnya, oh ini rajin memberi. Baik dibuatnya sama dia. Oh ini celit kali, uangnya pun enggak pernah masuk gitu kan. Kepada dia enggak dibuat baik. Ini kan bahaya ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui siapa? Semua orang. Baiknya kita? Apakah kesaksian kita baik? Iya. Bukan berarti kalau kebaikan hati kita diketahui semua orang, hati-hati orang kita. Enggak juga. Tapi mereka memiliki kesan ya. Mereka melihat kesaksian. Bagaimana sebenarnya kita itu karena Tuhan baik, kita pun baik. Iya, walaupun mungkin ada juga saatnya permintaan orang kita tidak kabulkan. Tapi orang itu nanti mengerti gitu ya. Mengapa kita bertindak demikian. Tapi tidak lekang dari ingatan mereka. Bahwa kita baik. Ya, karena apa? Karena Tuhan kita baik. Bukan karena kita cari muka. Ya, bukan karena kita menjilat. Bukan. Karena Tuhan kita baik. Kita juga baik kepada semua orang. Iya. Saya mau akhiri, ya oke, satu lagi kalau begitu, yang terakhir ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita masih di bawah penyembahan berhala, negative thinking yang selalu ada. Selalu pikiran kita negatif, ya kan? Iya, bukan yang patut dipuji yang kita pikirkan, bukan yang sedap untuk didengar yang kita dengarkan. Selalu negatif saja yang ada di otak kita ini, semua yang negatif, yang tidak membangun, yang tidak berguna. Iya, saya pernah mengatakan pikiran ini adalah tingkat pertempuran yang pertama. Saudara-saudara, pikiran kita ini ajang pertempuran antara pikiran yang berasal dari Tuhan dan pikiran yang berasal dari iblis. Iblis mau memasukkan pikiran-pikirannya ya kepada pikiran kita lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita cakapkan dengan orang. Iya, tetapi Tuhan juga mau memasukkan pikiran dalam pikiran kita, pikiran yang benar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar lagu rohani yang alkitabiah gitu ya. Iya, ketika kita diskusi firman Tuhan, ya banyak sarana yang dipakai Tuhan untuk memasukkan pikiran-pikiran terang ke dalam pikiran kita. Yang mana yang menang? Apa yang saudara isikan? Apa isi yang masuk? Kalau dunia yang masuk, dunialah berkuasa di situ. Tapi kalau Tuhan yang mengisi pikiran kita, mengisi
menerangi pikiran kita, maka pikiran Tuhan inilah yang akan lebih dominan, lebih berkuasa di situ dan di dalam hidup kita. Jadi kekalahan dalam tindakan itu awalnya pasti kekalahan dalam pikiran. Tapi kalau dalam pikiran kita sudah menang, dalam tindakan pun kita akan menang. Jadi mari kita jaga apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita jaga apa yang masuk. Ya. Karena firman Tuhan tadi berkata, semua yang benar itulah maunya yang masuk. Semua yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar. Ya, itulah yang maunya masuk. Itu yang kita pikirkan. Sehingga tahun 2023 ini menjadi tahun yang berbeda dari tahun yang lain. Karena kita akan dikuasai oleh pikiran yang terang dari Tuhan. Dan kita akan hidup berkemenangan. Dengan demikian saudara-saudara, damai sejahtera yang dari Tuhan akan memerintah di dalam hati kita. Sehingga sepanjang tahun kita akan ada damai dari Allah. Sepanjang tahun ada kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Kesimpulannya, jangan takut. Tuhan tadi sangat besar, lebih besar dari seluruh ciptaan yang ada, lebih besar dari otak kita. Lebih besar ya? Tuhan lebih besar dari otak kita? Ya? Ya? Jadi mau bagaimana? Otak ini tunduk pada Tuhan? Atau maunya Tuhan ngikut-ngikut otakku? Iya, kita yang harus tunduk kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami lagi bahwa menjadi warga sorga, menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan, menjadi orang yang menjadi milik Allah, itulah yang akan memberi kekuatan untuk menghadapi sepanjang tahun 2023 ini. Karena orang yang memiliki Tuhan tidak berjalan sendirian. Dia disertai oleh Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki sumber atas segala sesuatu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja, supaya kami menguji diri. Benarkah kami sudah berjalan bersama Tuhan di tahun 2023 ini? Karena tanpa Tuhan kami akan roboh, kami akan hancur, kami akan stres, kami tidak akan punya kekuatan. Tapi berjalan bersama Tuhan, kami disertai. Tuhan, Engkau menguatkan kami di mana perlu, Engkau menghibur kami di mana perlu. Engkau akan memberikan jalan keluar di mana itu memang kami butuhkan. Memang itu diperlukan bagi kami ya Tuhan. Dan bahkan ketika keadaan pun tidak berubah, kami masih punya Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau akan datang kedua kali. Engkau akan memberikan kami tubuh yang baru. Engkau akan menghilangkan segala kesengsaraan dan penderitaan. Kami bersyukur lagi Tuhan, ingatkan penderitaan ini sementara saja. Tak sampai 100 tahun bagi tiap masing-masing. Karena banyak di antara kami tidak akan mencapai umur itu. Dan kami akan pergi. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan janjikan. Kesementaraan penderitaan ini. Dan penyertaan Tuhan ketika kami sudah menjadi milik Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai selamanya. Engkaulah Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang memelihara. Engkau Allah yang mengokohkan kami. Sehingga kami boleh teguh di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh meletakkan sukacita kami pada Tuhan. Sehingga kami tidak khawatir. Karena kami boleh membawakan semua
kepada Tuhan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Dan walau apapun jawaban Tuhan, kami tahu semua itu baik. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan menjadi semakin benar. Semakin kami disucikan dan semakin kebaikan hati kami boleh dilihat oleh semua orang. Dan mereka boleh memuliakan Allah. Karena alasan dari semua itu bukan untuk kami, tapi oleh karena Tuhan kami sungguh baik dan supaya Tuhan kami sungguh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami membawakan pikiran kami ini kepadamu. Tuhan tolonglah supaya kalau ada orang pikirannya lebih hebat rasa dia daripada Tuhan, boleh sungguh-sungguh meletakkan pikirannya di bawah Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang lebih berhikmat, Engkaulah Allah yang melebihi segala-galanya. Tolonglah kami untuk tidak lagi mengandalkan diri kami. Tolonglah kami juga untuk tidak mengisi otak kami, hidup kami dengan apa yang berasal daripada iblis, apa yang berasal dari dunia, apa yang berasal dari gelap. Tapi kami mengisi otak kami, pikiran kami dengan hal-hal yang berguna. Supaya kami dalam tingkat pikiran pun sudah menang dan dalam tingkat tindakan pun akan menghasilkan tindakan yang benar, tindakan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah tahun baru ini. Kami bersyukur untuk ibadah minggu perdana ini. Kami menyerahkan diri kami semua kepadamu. Kiranya kemurahan Tuhan turun atas kami. Supaya kalau ada hati yang belum dekat dengan Tuhan, boleh mulai dekat dengan Tuhan. Bahkan menerima Tuhan. Dan biarlah semua kami melekat kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan tiap-tiap hari. Dan percaya. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih untuk janji-Mu memelihara kami. Terima kasih untuk memegang tangan kami sampai kekekalan. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus, serta Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara. Mulai dari saat saudara percaya, besok selanjutnya, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.